أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa, kita dapat bertatap muka dalam rangka memperingati daripada Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya, salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah bersusah payah pantang menyerah menyampaikan risalah tauhid dan risalah kerasulan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kedua kalimat ini dapat kita ucapkan pada saat menghadapi sakratul maut. Ciri dan tanda daripada ahli surga, ciri dan tanda daripada kita husnul khatimah manakala kita mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat mengakhiri kehidupan. Mudah-mudahan kita semua dapat mengucapkan dengan lancar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, mada duduk di depan kita bahwa seminar wiki tidak ada niat sedikit pun dalam hati mada untuk mengajari. Tidak ada niat sedikit pun dalam hati mada ini untuk menggurui. Ini kebetulan saja mada ini diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan untuk menyampaikan Isra Mi'raj. Bukan berarti mada lebih pintar daripada kita Rasulullah. Adapun judul ceramah insyaallah dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, hikmah di balik daripada Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana cara kita menyikapi fenomena pada saat ini. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, tadi sudah dibacakan oleh qori, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya dari pada malam hari dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram alladzi barakna haulahu. Allah berkahi perjalanannya, linuriyahu min ayatina, kami ingin menjelaskan tanda-tanda daripada kebesaran kami, sesungguhnya Allah Maha Baik. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, di sini Allah menyebutkan menjalankan hambanya. Nah, artinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain sebagai utusan Allah, beliau juga adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberi keistimewaan. Apa keistimewaannya? Diberikan keberkahan perjalanannya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi pada waktu Isya sampai sebelum subuh. Kalau logika lain tidak mungkin masuk akal.
Tapi kalau berbicara tentang ini, berarti kita berbicara tentang keyakinan. Inilah kita diuji tentang nilai-nilai keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan keberkahan, diberikan cahaya dalam perjalanannya. Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering kita mendengar dengan istilah buruk. Warang gahi buruge bermakna kilatan. Ada juga yang mengatakan buruk ini adalah kendaraan. Pertanyaannya mana yang benar? Jawabannya dua-duanya benar. Ada yang mengatakan buruk itu kilatan, ada yang mengatakan buruk itu kendaraan. Mana yang benar? Dua-duanya benar, cuman dari sudut pandang yang berbeda. Jangan sampai naik cua cara ini padahal sama-sama jini. Apa sudut pandang yang berbeda ini? Yang pertama dari sudut pandang maknanya secara bahasa. Secara bahasa maknanya kilatan, artinya kecepatan kendaraan Nabi. Sedangkan menurut istilah kendaraan berarti sesuatu yang dikendarai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pada intinya Isra Mi'raj ini tujuan utamanya mensucikan hati, mensucikan jasad, mensucikan jiwa kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul, jangan kandai Nabi Muhammad saja itu sudah jelas Allah jamin bahwa beliau adalah manusia yang amanah. Allah jamin bahwa beliau adalah manusia yang fatona. Allah jamin bahwa beliau adalah manusia yang tabligh. Tapi pada saat perjalanan Isra Mi'raj hadirin yang berbahagia, Nabi besar ketika Rasul sahabat dirokok dibedah oleh para malaikat. Diambillah air untuk mencuci hati beliau, yaitu air telaga Al-Kautsar. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, kenapa harus dibersihkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena menghadap yang maha bersih, karena menghadap yang maha suci, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan pernah bisa menghadap Allah orang yang memiliki hati yang kotor. Tidak akan pernah bisa menghadap Allah orang yang memiliki pikiran yang kotor. Tidak bisa menghadap Allah orang-orang yang berpikir hal-hal yang negatif. Nabi saja dicuci, dibersihkan, baru bisa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat ada manusia memakan nanah, memakan daging yang sudah busuk. Lalu Nabi bertanya, istilah anak sekarang, what happened ayah naon? Kenapa wahai Jibril kok bisa dia memakan daging, memakan nanah yang sudah busuk? Dijawab oleh Jibril, sesungguhnya orang-orang yang makan daging dan nanah, mereka yang selalu membicarakan aib saudaranya. Mereka yang selalu membicarakan aib saudaranya, terlepas benar atau tidak. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, ada juga di dalam perjalanan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi melihat ada manusia besar perutnya sampai kepala. Lalu Nabi pun bertanya, kenapa, ada apa gerangan dengan mereka wahai Jibril? Mereka adalah yang menghalalkan yang namanya segala bentuk yang memabukkan. Apa yang memabukkan? Narkoba, miras, dan seterusnya.
mereka tubuhnya besar hadirin yang berbahagia. Dalam perjalanan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi melihat ada manusia yang ditusuk oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dari mulutnya sampai keluar di bagian bawah hadirin yang berbahagia. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, siapa mereka? Hai Jibril, mereka yang menghalalkan pergaulan di luar nikah. Mereka yang menghalalkan pergaulan di luar nikah ditusuk oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dari mulut sampai kepada ujung daripada sesuatu yang harus dijaga. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, dalam Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanannya menerima yang namanya sholat 5 waktu. Singgung mata kadene Nabi gawati wa isyraka kalau kita dalam keadaan suci. Nah, macam mana? Dia punya cara lain. Doa yang suci seperti yang dilakukan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adanya WHOI sebean. Itu ada namanya mandi junub alias mandi jenaka. Maka kalau itu yang kita lakukan akan sama posisinya dengan apa yang dilakukan oleh para malaikat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah sholat hadirin yang berbahagia pada awal Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terima berjumlah 50 rakaat. 50 rakaat ini beramin ya. Sedangkan 5 rakaat sampai 5 waktu saja ini sulit. Apalagi 50 waktu. 5 waktu saja sulit, apalagi 50 waktu. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Allah, minta keringanan. Akhirnya diterimalah perintah sholat 5 waktu. Supaya kita dapat bermi'raj seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laksanakan sholat agar kita dapat melakukan perjalanan seperti yang dilakukan oleh Nabi. Laksanakan sholat. Sebab Nabi as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Pengen derajat kita diangkat oleh Allah, sholat. Pengen kita dikuatkan oleh Allah, sholat. Pengen kita menjadi orang-orang antivirus, sholat. Saat ini yang sangat menggemparkan dunia yang namanya virus corona, ya. Tapi kalau bagaimana ada lagi virus yang lebih parah daripada itu. Virus corona, virus corona. Virus bahaya. Virus corona, virus corona. Banyak karena orang lain banyak yang gantung diri. Karena dia banyak juga yang berputus asa. Hati-hati dengan karena. Gara-gara karena banyak orang yang gantung diri. Nah, sebenarnya virus pada saat ini bagaimana cara kita mengantisipasinya agar virus ini tidak dapat terjangkit dalam diri kita? Jelas bahwa antisipasi daripada virus ini tidak menyebar dan tidak kena pada kita. Laksanakan sholat 5 waktu, secara otomatis kita membersihkan seluruh anggota badan kita. Ingat jaminan Allah Subhanahu wa taala, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, sholat adalah identitas. Ibarat dari sekarang mau disendai arah dasar tanah, kalau kita nggak punya KTP macam mana? Sulit.
Harusnya pemerintah memberikan bantuan, malah nggak dapat bantuan karena nggak punya identitas, nggak punya KTP. Macam mana mau betul pertolongan Allah kalau kita tidak memiliki identitas sebagai orang-orang yang beriman? Bagaimana turun pertolongan Allah menghancurkan virus yang mematikan kalau tidak ada identitas yang kita perlihatkan sebagai ciri khas sebagai orang-orang yang beriman? Hadirin dan hadirat yang berbahagia, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, al-farqu bainal mu'minun wal kafirun as-salat. Yang membedakan orang kafir dan orang muslim adalah salat. Yang membedakan orang yang beriman dengan orang kafir adalah salat. Yang membedakan antara manusia dengan binatang adalah salat. Coba pikir deh. Binatang makan tidak? Makan. Binatang minum tidak? Minum. Binatang kencing tidak? Kencing. Sama nggak dengan kita? Sama. Yang membedakannya adalah salat. Pada suatu cerita ini, ada satu ekor kerbau menyusui anaknya depan masjid. Kebetulan waktu itu memasuki waktu maghrib. Ketika ada orang masuk masjid, anak kerbau bertanya, "Ma, kenapa orang itu masuk masjid? Kenapa kita tidak?" Dijawab oleh induknya kerbau, "Nah, kita kan kerbau, tidak mungkin masuk masjid. Yang masuk masjid adalah orang. Kita kan kerbau, tidak mungkin masuk masjid. Yang masuk masjid adalah orang." Nah, bingung lagi kerbau. Di saat ada orang buat pakaian rapi, tidak masuk masjid, malah lewatin masjid. Lalu anak kerbau bertanya, "Ma, apakah manusia yang tidak masuk masjid itu kerbau juga?" Induk kerbau tersenyum, tidak menjawab. Hadirin yang berbahagia, dari cerita ini jelas yang masuk masjid adalah manusia. Yang tidak masuk masjid tidak ubahnya seperti kerbau. Hadirin yang berbahagia, mari sama-sama kita sadari ini secara tidak langsung Allah mengingatkan kita dengan berbagai macam bencana. Allah ingatkan kita, "Hei manusia, dengan virus yang aku kirim pada saat ini bukti kebesaranku. Mendekatlah engkau sebagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendekat kepadaku pada saat Isra dan Mi'raj." Hadirin dan hadirat yang berbahagia, pertanyaannya, sholat itu berat apa ringan? Berat apa ringan? Berat. Kenapa berat? Kelimanya saja berat. Dari Al-Quran kan, "Innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Sesungguhnya sholat itu pekerjaan yang amat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan khusyuk itu ketika terpenuhinya rukun dan syarat daripada sholat. Ada yang mengatakan bahwa khusyuknya sholat adalah ketika engkau mampu mengaplikasikan nilai sholat dalam kehidupan. Kalau dalam sholat kita baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, maka begitu pun di luar daripada sholat. Sesungguhnya sholatku, sesungguhnya ibadahku, bahkan hidup dan matiku semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahkah itu kita lakukan di luar sholat? Sudahkah kita bekerja karena Allah? Sudahkah kita mencari nafkah karena Allah? Sudahkah kita turun laut karena Allah? Kalau itu semua kita lakukan karena Allah, berarti kita sudah mengaplikasikan nilai sholat di luar daripada sholat. Ke kantor karena Allah dapat pahala bernilai ibadah. Ke laut turun jaring ikan, niatnya karena Allah
untuk menafkahi anak istri itu bernilai ibadah. Jangan ngeluh. Aus Fatihah minum sih bisa kayak ini. Tengok minum sih mati di rumah, nabi setengah mati hubungan ada nggak kembali, percuma, tidak ada pahalanya. Maka niatkan ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah menurut bahasa abada ya'budu artinya mengabdi. Segala bentuk pekerjaan kita yang tidak bertentangan dengan ketentuan Allah, tidak bertentangan dengan perintah Allah, tidak bertentangan dengan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka itu bernilai ibadah. Jadi hadirin yang berbahagia, kalau sholat, puasa, zakat, naik haji itu namanya ibadah mahdoh, ibadah khusus. Dirujuk ibadah ini dirubah bagi daripada ibarat betul. Ibadah yang amat luas adalah ibadah ghairu mahdoh. Ketika kita bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi istri dan anak, berarti kita sudah melaksanakan ibadah ghairu mahdoh. Apa itu ibadah ghairu mahdoh? Nilai-nilai ibadah mahdoh kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Pergi haji misalnya, nilai ibadah haji kita aplikasikan. Puasa, nilai puasa kita aplikasikan. Ini yang disebut dengan ibadah ghairu mahdoh. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling hebat, manusia yang paling sukses, mereka yang bermanfaat untuk orang lain. Bukan panjang dasinya, bukan baju kemejanya, bukan banyaknya pangkat di baju, bukannya banyak gelar, tetapi pertanyaannya, sudahkah kita bermanfaat untuk orang lain? Apa yang kita lakukan selama ini bermanfaat apa tidak? Apa yang kita lakukan selama ini berguna atau tidak? Kalau ini yang kita lakukan, berarti kita sudah bermanfaat untuk orang lain. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam firman-Nya, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah wa law amana ahlul kitab lakana khairul lahum minhumul mu'minin wa aktsaruhumul fasiqun. Kalian wahai umat Islam, kalian wahai orang-orang yang beriman adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Bayangkan, dari Islam ke manusia pilihan yang Allah ciptakan untuk manusia. Nah, jangan sampai kita sebagai orang Islam memberikan contoh keteladanan yang tidak baik bagi orang-orang di luar daripada Islam. Kalau kita memberikan contoh keteladanan yang baik, maka insya Allah orang di luar Islam akan masuk ke Islam. Rasul berdakwah tidak menggunakan kekerasan, tapi menggunakan contoh keteladanan. Apa ciri-ciri umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf, suara muarti ani, kabara bimansara. Lalu yang selanjutnya mencegah dari kemungkaran, saling memberitahu, saling mencegah daripada kemungkaran. Wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Amal ma'ruf nahi munkar, beriman kepada Allah, baru ini dikatakan umat yang terbaik. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, saya kembali membahas karena ini fenomenal pada saat ini. Apakah virus corona ini ditakuti nggak di Purworejo? Tidak. Alhamdulillah. Ciri-ciri orang yang beriman tidak memiliki rasa takut. Innamal mu'minuna wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman tidak boleh memiliki rasa takut. Apa dasarnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah
dan suatu saat nanti setuju atau tidak setuju pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Virus yang mematikan apapun bentuknya, apapun namanya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat pada waktunya nanti pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang yang beriman, bagaimana cara kita? Selain tadi punya basic inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Coba nak kuat lau, coba nak tunggai lau, coba kedai lau, coba kerawi orang perintah lau, maka nahu melupa jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Namun melupa dari syukur amat sulit yang tidak ditemukan obatnya, dan akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak pernah ia sangka. Makna takwa kita ini tahu, tahu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang pantas kita takuti selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan semacam virus, raja iblis saja pernah bersumpah, aku akan takut kepada manusia yang takut kepada Tuhan. Nah, raja iblis juga ini. Saya ulangi, aku akan takut kepada manusia yang takut kepada Tuhan. Apalagi macam virus corona. Raja iblis saja akan takut kepada manusia yang takut kepada Tuhan. Apa ciri-ciri orang takut? Terlihat pada pelaksanaan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, bagaimana zakatnya, bagaimana hajinya. Kalau ini sudah terlihat dengan jelas hadirin yang berbahagia, berarti kita sudah benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, ciri daripada orang-orang yang beriman memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jaminan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah masukkan ke dalam surga yang di bawahnya mengalir beberapa sungai. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, kita sebagai orang tua atau orang yang dituakan, orang tua itu ada beberapa macam. Ada orang tua karena melahirkan, ada orang tua karena umurnya, ada orang tua karena ilmunya. Saya ulangi, ada orang tua yang dilahirkan, ada orang tua karena umurnya, ada orang tua karena ilmunya. Jadi orang tuanya bisa saja gurunya, bisa saja orang tuanya di rumah. Jadi kewajiban antara orang tua dan guru hampir sama. Apa samanya? Sama-sama mendidik, sama-sama mengajar. Jangan sampai guru punya hak berpikir begini, anak-anak jaya, masa putus saja. Nah, apalagi sekarang undang-undang perlindungan anak, ini topa harus sedia pitikusi. Bagaimana cara? Ini pengalaman saya di SMA 1 Kempo. Pada saat masuk di awal, saya sampaikan kepada siswa, mantupa, la topa, wala tapa. Coba diperhatikan insyaallah. Pada saat awal masuk 3 kali pertemuan muak mantupa, la topa, wala tapa. Cuma tupa, wati hina la topa, wati ditapa. Nah, kira-kira masuk akal Pak Guru? Masuk akal? Ya. Mantupa, la topa, wala tapa. Akeke arak mojo, arak rendawi materi. Ya. Cuma tupa, wati hina la topa, wati ditapa. Alhamdulillah semasa 1 Kempo kadang-kadang siswa lagi beli satu perek. Karena sudah saya kasih tahu juga. Saya mau pakai mata wati tupa. Ya, itu cuma diperhatikan 3 kali pertemuan, dikasih tahu, topare jangan pakai nafsu, pakai hati, niatnya untuk memberikan perubahan. Kalau kita pakai nafsu, tidak ada perubahan. Yang bisa merubah manusia lain Allah. Maka kita gunakan yang namanya hati. Begitu pun orang tua.
mati anak mati luar kali baik. Anak aku anak setan lain. Ya. Nanti tahu hati orang dari anak masudi. Mata si anak aku dari amal ini cum. Ya. Jangan sampai kedua ya. Arwah mana ini? Ya. Lalu si anak bikin naik. Saya doakan mudah-mudahan jadi presiden. Saya doakan mudah-mudahan jadi pagu ibu presiden. Ayo kita baik pada sama pemandang ini. Tapi ganti ucapan. Dia topang dari presiden, topang dari ustaz. Jangan. Tetapi namanya menawar, ini saya mati dahulu. Kalau sudah manusia dikuasai oleh namanya hawa nafsu, sulit untuk bisa mengendalikannya. Maka supaya itu semua bisa kembali sebagaimana citra dari manusia timarang kelai hadirin yang berbahagia. Madang wa muamali bahwa supaya kita kembali kepada kesucian sholat. Timarang kelai hadirin yang berbahagia. Sholat. Kita ingin menjadi orang hebat sholat, ingin jadi apapun sholat, pengen cerdas, pengen pintar sholat. Hadirin yang berbahagia, terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarukaha faqad hadamaddin. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, berarti dia menegakkan agamanya. Barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia telah menghancurkan agamanya. Jangan heran hadirin, saya pernah bertanya kepada orang Hindu. Dia bermimpi ngambil air wudhu, lalu saya tanya, kamu sebentar lagi dapat hidayah Allah, apa jawabannya? Untuk apa saya masuk Islam? Orang Islam saja tidak sholat. Saya ulangi, untuk apa saya masuk Islam? Orang Islam saja nggak sholat. Lalu jawaban saya, ketika Anda menemukan intan dalam lumpur, yang Anda ambil intannya apa lumpurnya? Jelas yang Anda ambil adalah intannya. Ketika kita ingin masuk pada sebuah kebenaran, tidak perlu melihat contoh pada orang lain kalau itu menguntungkan diri kita sendiri. Tidak perlu kita mengambil contoh yang buruknya kalau kita ingin menjadi yang baik. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, adapun kesimpulan pertemuan kita pada kesempatan ini, yang pertama, untuk bisa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk ringan sholat kita, mari kita sucikan hati kita, sucikan pandangan kita, sucikan pikiran kita, sucikan pendengaran kita, sucikan ucapan kita, sucikan apa yang masuk dalam perut kita. Insya Allah sholat kita menjadi ringan. Yang selanjutnya, sebesar apapun makhluk yang sering menakuti kita, bagi kita sebagai orang yang beriman, tidak pantas kita takut kepadanya. Sebab segala sesuatu yang akan pernah terjadi tanpa ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, mari sebagai berdoa, mari kita menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Allahu 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 Allah Allah. Baca Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sekeras apapun keinginan kami untuk menghadap-Mu ya Allah, akan menjadi berat ya Allah tanpa Engkau meridhoi kami menghadap-Mu ya Arhamar Rahimin.
jauh darimu ya Arhamar Rahimin. Cintai kami ya Allah, cintai kami ya Allah, ridhoi kami ya Allah sebagai hamba-Mu ya Arhamar Rahimin. Jangan biarkan kami termasuk golongan hamba-hamba yang setan. Jangan Engkau biarkan kami termasuk hamba-hambanya nafsu dan keinginan kami ya Arhamar Rahimin. Berikan cahaya pada mata kami, berikan cahaya pada pikiran kami, berikan cahaya pada pendengaran kami, berikan cahaya pada ucapan kami, berikan cahaya pada hati dan perasaan kami ya Allah, agar kami tetap istiqomah di jalan yang Engkau ridhoi ya Arhamar Rahimin. Allahumma ja'alna min ahli shalah, Allahumma ja'alna min ahli siyam, Allahumma ja'alna min ahli zakat, Allahumma ja'alna min ahli ibadatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma ba'idna minan nar, Allahumma ba'idna minasy syaithanir rajim wa junudi. Allahumma ansurna 'alal musyrikin, Allahumma ansurna 'alal kafirin, Allahumma ansurna 'alas sahirin, Allahumma ansurna 'alad da'il akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna na'udzu bika min rihil ahmar wa damil aswad wa da'il akbar, fa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim, Allahumma ihdina as-siratal mustaqim, Allahumma ihdina as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ampuni segenap dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami ya Arhamar Rahimin. Masukkan keduanya ke dalam surga-Mu ya Allah, terangi kuburnya ya Arhamar Rahimin. Sungguh ya Allah, kami tidak akan pernah ikhlas bila keduanya Engkau masukkan ke dalam neraka-Mu ya Allah. Karena jasa-jasa mereka sampai saat ini belum dapat kami membalasnya ya Allah. Jadikan kami anak yang soleh ya Allah, yang tetap berbakti kepada kedua orang tua, yang walaupun kini keduanya telah tiada, yang walaupun kini sebagian dari keduanya telah tiada ya Arhamar Rahimin. Rabbana innana sami'na yunadi lil iman fa amanna bi faghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.